Siap berpartisipasi. Semangat belajar. Siap berpartisipasi. Semangat belajar. Siap berpartisipasi. Semangat belajar. Siap berpartisipasi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Tidak tahu apa yang bilang. Saya absen terlebih dahulu. Hadir semua. Siapa yang tidak hadir? Oke, baik, Bu. Ada yang tiba-tiba sakit. Oke, baik. Putri, hadir Ibu. Gunawan, Gosen Moneng, Hadir, Ibu. Agus Salim, Sarul, Amel. Hadir, Bu. Ada yang tidak hadir di? Materi kita pada hari ini tentang dasar-dasar komputer. Oleh karena itu, perhatikan dengan baik, bertanya dan ikut kegiatan pembelajaran sampai akhir. Ada yang tahu tentang dasar-dasar komputer? Baik anak-anak, pada era digital sekarang, komputer telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Komputer digunakan untuk belajar, bekerja, berkomunikasi, dan mengolah berbagai informasi. Namun sebelum dapat menggunakan komputer dengan baik, kita perlu memahami terlebih dahulu dasar-dasar komputer itu. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan pengertian perangkat input, menjelaskan pengertian perangkat output, menjelaskan fungsi CPU, RAM, dan hard disk. Dan keempat itu memahami alur kerja komputer menggunakan konsep input, proses, output atau IO. Ada yang tahu apa itu komputer? Laptop itu. Oke. Komputer itu adalah perangkat elektronik yang dapat memproses data dan informasi berdasarkan instruksi yang diberikan serta memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengolah data. Contohnya itu, contoh penggunaan komputer itu mengetik dokumen, mengakses internet, mengelola data, bermain game, dan membuat presentasi. Ada yang tahu perangkat input? Berangkat masuk. Perangkat input itu adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer agar dapat diproses oleh CPU, Central Processing Unit. Contohnya itu, contoh perangkat input itu seperti keyboard, mouse, dan scanner mikrofon. Paham? Baik, Bu. Selanjutnya saya akan masuk ke materi oke, silakan. Tidak, aku boleh nonton forum video. Silakan dulu. Silakan dulu. Selanjutnya itu fungsi perangkat input. Yang pertama itu memasukkan data ke komputer seperti teks, angka, gambar, dan suara. Yang kedua itu memberikan perintah kepada komputer untuk menjalankan suatu tugas. Yang ketiga itu menghubungkan pengguna dengan komputer.
komputer sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan sistem komputer. Yang keempat itu mengirimkan informasi yang dapat diproses menjadi keluaran atau output. Selanjutnya itu output. Perangkat output adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menampilkan, menghasilkan atau menyampaikan hasil pengolahan data yang telah diproses oleh komputer kepada pengguna. Perangkat ini berfungsi sebagai media untuk menerima informasi dari komputer dalam bentuk teks, gambar, suara, video maupun hasil cetakan. Adapun contoh perangkat output yaitu monitoring, printer, speaker, dan proyektor. Seperti yang kita gunakan saat ini yaitu proyektor. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada Ada media. Oke, kita lanjut. Fungsi perangkat output itu output berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data dari komputer, menyampaikan informasi kepada pengguna dalam bentuk visual, audio atau cetakan. Yang ketiga itu membantu pengguna menghasilkan proses yang dilakukan komputer. Yang keempat itu menjadi sarana komunikasi antar komputer dan pengguna. Oke, kita masuk ke selanjutnya itu tentang CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah komponen utama komputer yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data dan pengendalian seluruh aktivitas komputer. CPU sering disebut dengan otak komputer karena bertugas untuk menjalankan perintah, mengolah data, dan mengatur kerja semua perangkat keras maupun perangkat lunak. Adapun fungsinya yaitu mengolah data, menjalankan instruksi, mengendalikan seluruh komponen komputer. Tanpa CPU komputer tidak dapat berfungsi dengan baik. Ada yang tahu tentang RAM? Ada sih masuk random access memory, Bu. Tempat penyimpanan sementara. Oke, sudah tahu ya. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan. RAM itu random access memory adalah media penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. RAM membantu komputer bekerja lebih cepat saat menjalankan aplikasi. Adapun fungsinya yaitu menyimpan data sementara, membantu mempercepat kinerja komputer, menyimpan data aplikasi yang sedang berjalan. Adapun ciri-cirinya, data akan hilang ketika komputer dimatikan. Digunakan saat aplikasi sedang berjalan. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan. Anak-anak mengerti? Mengerti ya, Bu? Ibu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu hard disk adalah media penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Hard disk adalah media penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data, program, dan sistem operasi dalam jangka panjang. Fungsinya itu menyimpan dokumen, menyimpan foto dan video, menyimpan aplikasi dan sistem operasi. Ciri-cirinya itu data dapat tersimpan meskipun komputer dimatikan, memiliki kapasitas penyimpanan yang besar, digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Sampai sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham. Oke, kita lanjut. Adapun perbedaan CPU RAM dan hard disk, yaitu CPU memproses data dan menjalankan instruksi. RAM itu menyimpan data sementara saat komputer bekerja, dan hard disk itu menyimpan data dan program secara permanen. Selanjutnya itu alur
Sehari kamu aja semangat. Coba aja namanya ini bahasa Inggris sekali. Baik. Oke, tugasnya nanti saya periksa ya. Iya. Semangatnya. Semangat Ibu. Oke, baik, pembelajaran kita hari ini cukup sampai sini. Hari ini kita mempelajari tentang dasar-dasar komputer. Semoga materi yang dipelajari dapat menambah pengetahuan kalian ya adik-adik. Adapun kesimpulannya itu perangkat input digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil pengelolaan data. CPU berfungsi sebagai pusat pengelolaan data dan pengendalian seluruh aktivitas komputer. RAM berfungsi menyimpan data sementara saat komputer sedang bekerja. Hard disk berfungsi menyimpan data secara permanen. Komputer bekerja menggunakan konsep IPO, yaitu input proses output, untuk mengubah data menjadi informasi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian selama pembelajaran berlangsung. Jangan lupa untuk mempelajari kembali materi hari ini di rumah ya.